yang identik sama bang, ada perahu juga, ada alirannya juga, sama nanti dia terjun. Kita diskusi bang di situ. Posisi gua di sebelah kanan boneka. Dia lihat saat gua diskusi, kita ngobrol begini bang, diskusi tentang kerjaan. Ada yang nengok bang, ada yang ngintip dari si boneka yang di belakang gue ini. Hah? Nah, jadi pada saat itu si Amir ini ngecek bang, buat mastikan CCTV sama proyektor bang. Jadi dia itu ngikutin dia naik perahu bang, dia naik perahu seperti biasa. Pas keluar bang, di perahu yang dia tempatin, di baris pertama pojok kiri. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini malam lanjutan dari video kita sebelumnya, yaitu kejadian horor yang ada di tempat rekreasi atau tempat hiburan keluarga yang ada di Jakarta. Jadi di part 2 ini Bang Iqbal bakal nyeritain lanjutannya ya Bang ya. Siap. Karena di part pertama udah nyeritain banyak banget. Dan katanya di part 2 ini bakal nyeritain di wahana-wahana lainnya juga. Betul nih, betul bang. Oke, menarik nih. Karena ternyata banyak banget kejadian horor, nggak hanya di tempat boneka itu. Iya, di tempat-tempat lain juga ada bang. Oke, jadi itu emang banyak banget bang di wahana lainnya juga. Banyak bang, ada beberapa yang wah seru sih, seru horor banget. Ini bakal lanjutan dari kemarin, dan ternyata di wahana lainnya pun banyak tuh kata abangnya. Jadi buat sahabat lonceng yang masih penasaran sama ceritanya Bang Iqbal, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Buat kalian juga yang belum subscribe nih Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri. Dicek dulu deh, itu siapa tau belum di subscribe gitu kan. Pokoknya di subscribe dulu biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Bang, di part 2 kali nih langsung kita mulai aja nih Bang ceritanya. Nah jadi pernah juga gue ngalamin di wahana yang identik sama bang, ada perahu juga, ada alirannya juga, sama nanti dia terjun, ada air terjunnya lah. Oke. Gitu. Oh ini seolah-olah air terjun. Gitu. Yang pernah ke sana, ini wahananya nama wahananya identik dengan nama air terjun gitu. Ya. Pasti gitu. tahu lah yang pernah ke sana. Ya. Pokoknya basah-basah bang lah ya. Ya gitu. basah lah. Okay. Jadi pokoknya di selama kita sebelum terjun itu bang, kita nanti ngelewatin goa bang. Ya sebelum naik ya. Iya sebelum naik itu kita ada goa. Ngelewatin goa. Di situ ada animasi atau boneka Indian bang. Boneka Indian. Oh iya yang Indian itu yang suku-suku ya. Suku-suku betul. Iya suku-suku Indian itu betul. Bonekanya. Nah sama bang, suasana juga sama. Belum ada backsound, cuman hanya lampu 1 biji doang itu lampu kerja. Dan itu nggak menyangkup semuanya lah. Ini agak ada bagian spot-spot yang masih gelap. Nah, singkat cerita ada laporan bang ke tim kita kalau boneka ini ada yang mati, ada yang rusak. Oke. Nah, karena kan dicek tuh sama operator biasanya kan gitu, standarnya seperti itu. Ya udah, abis ke wahana boneka ini sekitar jam 8, jam 9-an kita pindah tempat itu. Kita ngecek memang bang, ada yang rusak. Nah, kita diskusi bang di situ. Posisi gua di sebelah kanan boneka. Nah teman gua di depan-depanan, kita berhadapan-hadapan bang. Oke. Gua di posisi belakang boneka, dia depanin boneka. Cuman bonekanya lurus ke sana bang. Iya kan ngadep ke yang datang kan? Iya gitu, ke pengunjung kan. Yang ngadep ke pengunjung. Nah, dia lihat saat gua diskusi, kita ngobrol begini bang, diskusi tentang kerjaan. Ada yang nengok bang, ada yang ngintip dari si boneka yang belakang gue ini. Hah? Ya, posisinya ya anak kecil bang, gitu. Nah, ngintip gimana nih? Dia ngintip kayak seolah-olah kayak mau nunjukin kalau gue ada loh, gitu loh. Oke.
yang udah setengah kepala doang. Wah, muka-muka anak kecil yang udah datar gitu loh. Ngintip terus balik lagi gitu. Siapa yang pertama ngeliat? Temen gue bang, temen gue. Nah terus dia notice. Mata ini kan ke arah boneka ini kan. Gue bilang dong, ada apaan? Gue nengok dong. Oh nggak apa-apa, dia nggak ngasih tahu bang. Pokoknya setiap ada kejadian nggak pernah dikasih tahu atau diceritain di tempat itu. Nah udahlah, singkat cerita, gue nyiapin kunci-kunci bang. Kunci-kunci, peralatan, kita eksekusi di situ. Nah, terus udah lagi ngerjain boneka itu, kan dia itu rutenya agak belokan begini bang. Nah, belokan kayak letter S gitu, tapi agak belokan di dalam goanya itu. Nah, di situ juga gue ngeliat sekelebat bang, sekelebat bayangan hitam. Cuman kalau posisinya kan, ini boneka Indian ini kan arah pengunjung nih, terus rutenya kan belok begini. Nah, sampai kayak letter S. Nah, gua posisinya pas arah masuk pertama pintu goa. Itu arah keluar. Ya, gua bilang karena udah terbiasa, Bang. Ternyata di sini ada juga. Gua bilang gitu. Biasa, Bang, gua tetap kayak orang ngobrol kayak sama orang gila gitu. Biasanya ngobrol sendiri. Pasti gua ngoceh. Ya, mohon maaf, misi-misi. Saya ini mau kerja, bukan mau ngapa-ngapain. Tolong jangan ganggu. Selalu gua bilang kayak gitu, Bang. Setelah ngomong gitu pasti aman kerjaan. Oke. Kayak gitu. Terus lanjut lagi bang. Ada wahana juga nih bang. Pokoknya identik sama perahu juga bang. Dia indoor di dalam. Perahu tapi indoor. Iya, dia ada suasananya dingin lah bang. Suasananya dingin. Dia kan kalau dia tuh perahunya lebih gede bang. Kapasitas pengunjungnya juga lebih banyak kan orangnya. Cuman ini temenku bang yang ngalamin tim CCTV. Timnya CCTV gitu. Nah namanya kita sebut Amir lah ya kita sebut. Si Amir ini tipe orang emang lucu bang, lucu sama polos gitu. Nah jadi pada saat itu si Amir ini ngecek bang buat mastikan CCTV sama proyektor bang. Kan kalau kita masuk wahana itu ada sedikit cuplikan-cuplikan film tersebut tuh. Ada buat alur ceritanya masuk gitu suasana wahana di dalam itu. Kan pakai proyektor, posisinya di belakang. Nah, jadi dia itu ngikutin dia naik perahu bang. Dia naik perahu seperti biasa. Pas keluar bang, di perahu yang dia tempatin di baris pertama pojok kiri itu ada cewek bang. Itu cewek baju putih rambut panjang. Nah makanya tadi yang gue bilang karena bocahnya polos, jadi dia biasa aja bang. Malah dia satu perahu akhirnya buat ikutin balik turun keluar. Satu perahu sama ya sosok itu. Dia bilangnya sosok putih rambut panjang, cuman ngebelakangin dia. Jadi posisi duduk ke depan, Ya dia duduk paling belakang hasil tuh. Nah turun, jadi pas di wahana itu kan ada turunan tuh bang, wah 2 kali tuh. Nah turunan pertama itu hilang bang ceweknya, sosok itu hilang, nggak tahu kemana. Pas dia kan otomatis kita begini nih, ada efek badan kita nahan ke depan. Pas begini lagi itu dia udah nggak ada sosok itu. Nah cerita dong bang hal kayak yang tadi gue sebutin, gue ceritain itu ke teman-teman termasuk gua. Jadi bilang gimana tadi Den? Iya cuy, gue denger ini apa ngelihat sosok putih, dia bilang. Terus cewek, dia bilang gitu kan. Terus lu takut? Enggak, dia bilang gitu bang, karena mungkin polos. Terus dia pas turunan dia hilang, dia bilang. Nah, lu nggak teriak? Enggak. Gimana gue mau teriak? Orang gue satu perahu sama dia. Wah kata gue. Gue ampun kalau gue di situ, mendingan gue nggak usah deh. Mau teriak Itu kan gue takutnya. Dia nengok bang, pas nengok ya gue nggak tahu lah, takutnya ada pingsan kan, gak ada orang juga bang, kan bahaya. Itu makanya jarang sekali kita ngecek atau perbaikan sendiri, ngejaga hal-hal itu sebenarnya bang, gitu. Terus di antriannya bang, di antriannya juga sebenarnya itu pokoknya kalau yang selama gue rasain di situ bang, kalau di antrian itu memang gue nggak terlalu fokus ya bang ya, cuman kadang kita bantu tim lain lah untuk ya seperti sound system kan ada musik-musik juga di sana. Nah cuman emang hawanya beda bang.
Sempet juga kejadian ini tim CCTV sama sound system itu sama, cuman beda orang. Dia rata-rata kalau di situ bang, cewek bang, lebih ke cewek. Yang jaga, yang kerja di situ, yang kerja di Oh wahana enggak, itu. Si gangguan, si hantunya nih. iya, gangguan tuh cewek. Sama. Nah kalau yang sekarang ini dia cuma suara doang bang. Suaranya sama bang, cekek-cekekan gitu bang, kek gitu. Nah, karena dia pemberani ya orang itu. Dia yang dia lakuin itu sama, dia ngoceh sendiri. Kita ya, misi-misi, saya cuma mau ngerjain ini doang, tolong jangan ganggu gitu. Abis itu udah ngapain gini lagi bang, hawanya udah beda. Karena hawanya di dalam situ kan di antrean itu udah gelap, lembab. Nah, tempatnya udah paling didemenin lah tuh orang-orang apa sosok-sosok kayak gitu. Nah, kayak gitu bang. Terus pernah juga nih bang, security di situ. Jadi setiap malam kan di situ ada ATM bang, di posisi tempat bermain yang naik turun lah bang. Nah jadi sebelahnya wahana tersebut ada ATM. Oke. Pasti tahu lah ada ATM di situ. Nah jadi ada petugas bank bang, petugas ATM itu mengisi uang bang. Nah posisinya itu harus tempat rekreasi itu harus tutup. Otomatis dia ngelakuin itu di jam 8 atau jam 9 malam. Nah, biasanya ada yang jaga, Bang. Biasanya kan ada security khusus ya untuk yang ngejaga uang-uang itu kan, mobil itu kan ada security khusus. Didampingin sama security tempat gua, Bang. Tempat hiburan itu. Jadi bertiga nih, Bang. Nah, si petugas itu udah dia ngelakuin kerjanya dia, ngisi uang, ATM ya kan, segala macam. Security ini di depan ngobrol sama security wahana itu, permainan itu, rekreasi. Nah, ngobrol, si security tempat rekreasi itu notice bang, ada suara ketawa juga, suara cekekekan. Dia cari sumber suara itu. Nah, kalau posisi pas sudah tutup itu gelap bang, lampu-lampu apa yang ada di sana itu udah pure, udah mati semua. Oke. Kalau malam nggak dinyalain itu? Enggak, udah close, udah maksudnya udah dimatiin semua kalau udah tutup itu. Alhasil kan pakai senter. Nah, udah begitu dia nyari sumber suara itu bang. Nyari sumber suara, ternyata ada sosok sama, bilang kuntilanak lah ya. Itu bertengger di pagar railing pembatas wahana itu bang. Nah, kaget security yang si petugas bank ini kan, petugas ATM ini kepo dong, ada apa nih? Kok lu teriak kayak gitu kan? Disamperin bang, ngelihat juga bang. Jadi berdua orang ini kabur ninggalin petugas ATM itu. Nah sampai pos, kita kan sebutnya pos 1 lah ya. Sampai pos 1 baru bang, itu ada kawan kita itu di sono. Nah dia kan belum selesai tuh bang. Nah balik lah bang, Pas balik marah-marah bang, marah-marah. Kenapa lu ninggalin gua? Ini kan, nggak mau cerita, seperti biasa nggak mau cerita. Cuman pas balik itu bang, sosok itu udah nggak ada. Akhirnya udah cepetan yuk, gini-gini lah. Biasalah panik ya kan. Cepetan udah selesai belum? Udah nih udah selesai. Ayo dong, cabut, kita keluar gitu. Keluar, nah di posisi pas di luar itu baru dia cerita security 2 ini. Gini. Tadi ada gua ngeliat sosok celana gitu. Makanya gua cabut, bukannya gua maksud ninggalin lu karena apa? Karena ada sosok itu, dia bilang gitu. Terus sama juga yang tadi wahana yang naik turun itu bang, yang nuansa air terjun. Nah, kalau ini yang ngalamin bang, tim listrik bang. Oke. Dan ini asal mulanya kenapa sampai sekarang ini yang gua tahu nih bang, tim listrik ini kalau ngecek atau kontrol nggak mau jalan kaki, minimal dia pakai pedal listrik bang. Oh. Awal mulanya nih. Oke. Jadi saat si tim listrik ini kan 2 orang biasa bang, ngecek di tempat istirahat depan wahana tersebut itu bang, modelnya kayak rumah kecil. Yang gitu. wahana air terjun itu ya? Iya, ada tempat duduk kayu. Saat dia ke situ, sama bang posisi udah mau closing, otomatis sudah pada sepi nih bang. Tinggal tugas listrik itu, orang listrik itu mati-matiin MCB kan. Di kawasan itu dia ngelihat sosok kuntilanak bang, lagi duduk
Dia kayak gini bang, bajunya baju putih. Duduknya kayak begitu? Iya, baju putih, rambut terure. Nah, dia nggak pernah nampakin bang mukanya ya. Jadi dia kayak ngebelakangin lagi. Duduknya di mana? Di pas pintu masuk wahana tersebut. Ada. Persis di situnya? Persis. Oke, gue kira duduk di mana nih? Persis ada di depan wahana tersebut. Dia ada tempat istirahat kayak rumah-rumah kecil, ada tempat duduknya gitu, kayu kan. Duduk di situ bang. Duduk situ. Kabur bang, dia nggak mau kesana lagi. Nah, kabur, dia laporan sama kepala seksinya, bosnya lah ya, atasannya. Nah, terus akhirnya ditemenin lagi sama temannya lagi 2 orang, jadi berempat tuh bang. Pas ke sono, udah nggak ada bang, udah nggak ada, udah hilang sosok itu. Nah dari situ ada evaluasi, kalau misalkan malam minimal memakai sepeda listrik aja, walaupun berdua, jangan jalan kaki. Takutnya ya, jadi senior sana tuh juga support bang, dukung juga. Kalau misalkan ada apa-apa lebih baik nggak usah diterusin kayak gitu-gitu. Akhirnya dari situ sampai sekarang kalau ngecek entah pakai motor, entah pakai sepeda listrik, karena kalau udah tutup kita bebas bang, motor ke dalam nggak ada masalah, karena udah posisi udah tutup. Nah terus ada lagi di sekarang ini gua ngalamin, jadi dulunya itu wahana pentas, kayak ada nyanyiannya, ada boneka animasinya juga. Oke. Sekarang udah nggak ada wahana itu. Udah tutup ya? Iya, udah dibikin ulang. Wahananya sekarang berhubungan dengan kereta-kereta lah. Udah ganti ya? Udah ganti nama udah baru. Karena mungkin udah masanya atau waktunya wahana itu udah ganti gitu kan. Tapi dulu bang, wahana itu juga sempet bikin gua ngedon bang. Bikin gua takut kalau gua ngecek sendirian. Kan dia bonekanya tuh gede bang, kayak boneka animatron itu gede. Ada figur komodo gitu-gitu kan, terus ada harimau gitu kan, terus dia kan nyanyi nanti tuh. Nah gua ngecek gerakannya bang, aman apa enggak, normal apa enggak. Dan itu posisi panggung depannya tuh pengunjung buat nyaksin kita nonton. Jadi gua aksesnya dari panggung itu naik. Jadi gua ngecek di situ sendiri bang. Sendiri. Nah, gua ngecek aman, nggak ada masalah. Gua naik ke atas panggung bang. Di situ ada sosok cewek bang, perempuan. Ya sama, baju putih. Karena itu berdekatan bang sama wahana yang tadi gua bilang ada terjunnya. Nah, pas sudah kayak gitu, gua bilang astagfirullahaladzim, gua turun lagi bang. Nah, nggak lama tim gua datang bang. Tim gua datang. Terus gua bilang, coba deh, lu ke atas. Gua gituin kan. Ngapain emang? Coba lu cek ke atas arah bangku pengunjung, lu bilang, arah penonton. Oh yaudah, cek lah. Kenapa emang ada harta karun kah? Lu bilang gitu, iseng-iseng bercanda-bercanda. Udah cek aja dulu ke atas. Pas turun nggak ada apa-apa bang. Jadi sosok itu udah hilang. Jadi dia duduk bang, kayak seolah-olah nonton pertunjukan itu. Duduk, ya sama, pasti rambutnya, dia nggak pernah nampakin muka, rambut panjang, terus bajunya putih, cuman kuku lusuh. Gimana sih kayak udah lama ya, gitu ya? Ya kotor lah. Udah gitu kotor. Kan. Terus di situ juga kalau gua sendiri pasti ada suara dari arah pengunjung itu, dari penonton itu. Entah suara batu yang dilempar. Cuman nggak ada, kalau disamperin nih nggak ada batunya bang. Tapi suara itu jelas kayak dilempar, tuk tuk tuk, kan dilempar lagi. Jadi kalau apa? Dia tahu kalau ada manusia di situ, terus gua pengen ngajak main lah kan gitu. Iya iseng banget ya dia. Iseng bang, lebih iseng. Tapi kalau kita samperin nih, nggak ada batunya. Terus kalau Mang Sop ini, senior gua, kalau ngejadian gitu, pasti dia ngoceh bang. Dalam arti gini, lo ngapain sih ganggu-ganggu gitu. Dia ngedumel. Cuman pas kedumel itu lebih parah bang. Biasanya kayak gitu. Di wahana yang tadi gua bilang sekarang udah jadi kereta-kereta lah. Gitu. Terus lanjut lagi, di wahana ini air juga bang, perahu. Ada ombak-ombaknya gitu. Oh ya, yang ini ya, yang sungai-sungai ya. Iya, gitu kan, basah-basahan juga nih bang. Yang sampingnya danau tuh. Iya, betul, yang sampingnya danau. Kalau di situ biasanya ini bang, di area jembatan kayunya bang. Itu kan serem itu di situ. Iya bang, serem itu bang. Jembatan kayunya serem itu ya? Iya. Jadi ini yang ngalamin tuh security juga bang. Kalau security kan ada kontrol ya.
Jadi ngecek pakai kunci bang, sistem Amano. Amano ya. Ya, jadi dia di sana itu ada poin-poinnya, dia harus muter, terus nyeklokin pakai kunci gitu. Jadi ketahuan bang mana yang nggak muter, mana yang nggak, karena kunci itu kan. Dia ngelewatin jembatan itu, dia ngeliat ular bang, ular piton gede melintang. Cuman karena dia udah tahu bang, karena di situ mah nggak ada ular, itu nggak ada. Nah, dia paham bukan sosok ular beneran, maka dia ngelewatin bang. Dia bisa kayak muter gitu. Jadi akhirnya muter jalan gitu. Jadi bukan jalan lurus, dia muter aja gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ngelewatin nih bang, yang udah security yang mungkin masih baru, belum tahu, pasti sakit bang. Karena memang ada penunggunya, cuman dia pengen nampilin, dia nggak mau ganggu sebenarnya, cuman mau nampilin nunjukin kalau gue tuh ada. Jadi jangan sompral. Nah, dia seperti itu rata-rata bang. Karena ada beberapa juga biasanya ucapan pengunjung yang sompral atau nggak kurang sopan. Terus pasti ada aja sesuatu yang aneh, yang ganjil gitu loh. Gitu. Terus, nah ini juga bagian wahana yang gue handle bang. Di wahana ini kalau kita sebut wahana live action. Sebelahnya wahana tower itu bang, dan dibuka memang satu hari itu di weekday itu cuma satu kali. Tembak-tembakan itu? Iya, ada tembak, ada efek api, ledakan, gitu kan. Nah jadi itu kan kejadian di bawah panggung bang. Kan di panggung itu banyak tabung-tabung gas bang, buat efek ledakan, api gitu kan. Nah gue ditugasin buat nyalain panel-panel di situ sama buka-bukain tabung-tabung gas. Posisinya itu kalau kita masuk kita masih nunduk bang, karena rendah memang. Nah singkat cerita, gue di situ. Biasanya gue juga istirahat di situ. Kalau misalkan udah selesai kerjaan gue, nah istirahat gue di situ. Cuman pada saat itu jam berapa ya? Jam 10 atau jam 11 lah. Udah siang bang. Jadi istirahat di situ. Cuman pemain-pemainnya ini belum pada datang. Biasanya datang dia jam 12 ke atas, jam 1 gitu kan, dia baru datang. Karena kan pentasnya itu dibuka jam 3 gitu sore. Nah, jadi gue istirahat di situ, nggak tahu kenapa dari arah pintu keluarnya. Jadi itu panggung itu kan kayak letter gini lah, gini ya. Nah, di bawahnya itu sama bang, ke kiri itu ada pintu keluar. Pintu keluar buat akses karyawan. Memang pengunjung ditutupin gitulah, jadi buat karyawan doang. Lagi dan lagi itu ada sekelebat bayangan bang, masuk dari pintu keluar itu masuk ke arah gua. Oke. Saat gue kira si Mang Sop itu, gue teriak bang, bilang, siapa itu? Mang Sop ya? Ulang gitu kan, gak ada suara bang. Nah, suara dari atas panggung, oi gitu doang, di atas panggung, pas belakang panggungnya itu, oi gitu. Gue bilang bang Birin nih, kan Bang Sop Birin nih. Nah udah gitu, gue udah biasa tuh bang. Terus gue samperin nih, aku penasaran, gue samperin. Dia baru datang bang dari wahana yang tower itu. Cukup baru datang. Gue di atas nih, dia nyaut. Lu ngapain lu di atas? Gue bilang, lah, lu baru di sini, gue bilang gitu kan. Iya, lu tadi bukan di atas. Enggak, ini gue baru nyampe bang, dia bilang gitu. Kenapa bang? Enggak bang, biasa. Oh udah sini turun dulu gitu bang. Jadi udah gitu udah pada tahu bang pada saat itu. Oke. Suara kayak gitu. Terus suara juga ada di atas bangunan itu. Sama bang kayak suara manggil. Ya, pasti suara oi gitu. Kalau gitu di bawah panggung sama di atas. Ih rese banget ya, gangguan ya. Iseng bang. Pernah juga di dalam ruangan itu ada ruangan makeup artis lah. Jadi pemain-pemain itu ganti baju apa segala macem di ruangan-ruangan itu, cewek-cewek, cowok-cowok gitu kan. Nah di ruangan itu bang ada kaca bang, kaca panjang. Terus depan kaca itu ini satu ruangan nih, ini pintu, depannya kaca. Terus depannya kaca ini di sebelah pintu ada sofa panjang. Ini udah jendela, biasa jendelanya ada hordeng. Oke. Gua jalan lewat ke pintu belakang. Mau ngerokok di situ. Karena kan di situ kan gas ya bang ya, nggak boleh ada ngerokok di situ, steril. Gue ke belakang mau ngerokok. Gue nengok ke kaca, di sofa itu ada yang tiduran bang. Wah. Nah jadi yang tiduran itu yang gue lihat ada sarang almarhum bang, pemain itu.
Almarhum. Iya, sekarang udah nggak ada orangnya. Oh, orangnya udah Dia meninggal. udah meninggal. Ya, sebut aja namanya Om John lah, ya kan. Gue ngeliat Om John itu udah pada tiduran di situ. Sedangkan biasanya Om John itu dia datang 1 jam sebelum pentas, Bang. Nah, terus gue nggak gubris, Bang, kayak gitu. Gue nengok kan kaca nih kelihatan tuh orang di sofa. Oh, udah datang Om John. Sama, Bang, ngerokok biasa kan. Om John tuh datang. Jadi selang setengah jam gitu kan. Itu Om John datang. Dia baru datang. Lah, Om, lu udah di sini, dia bilang gitu kan. Bukannya tadi lu di dalam? Biasa, Bang. Gue baru datang, Bang. Siapa yang lu lihat? Dia langsung nembak begitu. Kalau si Om John ini, siapa yang lu lihat? Lu, Om. Di mana? Di ruang kaca, gue bilang gitu. Ikut gua. Jadi buat nunjukin. Gua ke sono udah nggak ada, Bang. Terus gue dibilangin jangan kaget, dibilang gitu. Karena si Om John atau pemain-pemain talent itu memang sering di situ, Bang. Oh, sering diganggu ya? Iya, sering diganggu. Dia juga sering nampakin sama teman-temannya. Jadi menyerupain temannya lain gitu. Jadi makanya kenapa gua dirangkul terus ayo di mananya? Dia udah tahu tempat-tempat posisi letak si sosok ini pasti nampakin nih, nyerupain nih teman-temannya. Jadi di situ wah anjir lah kata gua. Sampai kayak gitunya dia sampai menyerupai, Bang. Kayak gitu. Gila. Terus nah kalau di wahana yang tembak pipa itu Yang dari bawah ke atas. ya ada kolongnya juga tuh, Bang. Space kolongnya kita buat pengecekan Oke. tim mekanik. Di situ memang suasana itu lembab, Bang, sama, Bang. Lembab. Di bawah itu. Iya, lembab, gelap. Sama kita kalau masuk ke situ agak jongkok. Itu kalau tadi yang di wahana sebelumnya masih agak nyunduk doang, ini agak jongkok, lebih rendah. Pernah kejadian juga, gue itu ngalamin waktu masih awal-awal itu ada sosok anak kecil, Bang. Anak kecil, jadi biasa awal kita nggak notice, Bang. Pokoknya asal mulai itu pokoknya kita nggak notice. Biasa, nggak ada hawa-hawa merinding, nggak ada. Lu ngapain di situ maksudnya? Nah, gue ngecek si seling-seling bajanya itu. Oh, itu Terus- kerjaan lu juga ya? Iya. Nah, terus tabung-tabung anginnya, oli-olinya cukup apa enggak gitu. Kalau misalkan kurang tambahin segala macam, cek-cek baut segala macam tuh. Kadang kan isi wahana ini kan gerak terus nih, Bang. Takutnya ada baut-baut yang kendor atau enggak copot gitu. Jadi kita make sure buat ke situ. Karena kan diutamain kan safety, Bang, keselamatan kan. Iya bener. Udah gua abis ngecek gitu. Nah, di situ di sudut, jadi modelnya kayak persegi panjang gitu. Cuman pas sampai sudut itu udah nggak kelihatan lampu, Bang. Maksudnya nggak ke center lampu. Alhasil gelap. Di situ ada anak kecil, Bang. Duduk cuman, Bang. Duduk. Anak kecilnya itu kayak baju biasa. Baju-baju pakai celana pendek, baju-baju biasa, kaosan gitu. Gua di situ udah yakin itu bukan manusia, bukan anak kecil beneran. Nah, gua nggak gubris, Bang, di situ. Cuman, muncul suara gitu. Jadi seolah-olah pengen dilihat loh, gitu. Ada gua di sini, jangan dicuekin. Gitu, Bang. Jangan dicuekin, gitu. Ya lu udah ngeliat gua, ngapa lu cuekin gua gitu? Iya, ya? karena gua sempet nengok, udahlah kan gitu. Karena gua pikir bukan orang lah, nggak mungkin ada anak kecil juga di situ. Emang itu akses buat karyawan dan pada saat itu emang belum buka. Otomatis nggak ada pengunjung, nggak ada orang lain lah intinya. Dan dia gitu. Dia anak kecil, awal gitu. Terus pas kedua kali, gue masih biasa ngejengin baut, ngelap-ngelapin. Terus begitu. Pas gue nengok, Bang, itu senyum, Bang. Das, gue bilang, gue lagi dan lagi. Ngomong kayak orang gila gue, Bang. Tolong jangan ganggu, saya cuman kerja di sini. Saya nggak ngapa-ngapain, tolong ganggu. Gue lanjut lagi, gue tengok lagi, hilang. Itu bulu kuduk gue merinding, Bang. Cuman pada saat itu karena gue masih baru, gue harus ngerjain itu, Bang. Gitu, nggak bisa gue tinggal, yang ada gue kena marah. Bulu kuduk gue merinding, gue setelah kerjain itu, gue keluar dengan badan lemes, Bang. Gue selonjoran begini. Udah, gue bilang, gue kuat gak ya? Ya alhamdulillah, selama 5 tahun gue kerja di sono, teman-teman gue dukung, orang tua apalagi kan. Iya. Orang tua gue apalagi dukung. Jadi gue selalu diinfoin, udah kalau misalkan lu ngalamin kejadian begitu, lu berdoa aja. Lu jangan sompral,
terus lu misi-misi. Iya. Karena udah diwanti-wanti bang kayak gitu. Itu. Nah terus lanjut lagi nih bang di wahana yang sama nih bang yang ada gasnya tadi tuh bang, wahana live action. Iya. Jadi ini kejadiannya saat si pentas ini berlangsung. Oh, lagi pentas tuh, lagi Ya, ada pengunjung dong. Ya, jadi saat pentas ini berlangsung bang, jadi ada di seberang sana itu ada tim operator juga. Kita bawa HT ngetes api-apinya ledakan mana yang nggak aktif. Jadi kita standby di bawah. Takutnya ada sensor-sensor yang masih mati atau panel-panel yang belum dinaikin gitu kan. Nah, singkat cerita itu lagi berlangsung bang. Kita standby kan di bawah nih, takutnya ada yang mati atau gasnya tiba-tiba habis. Jadi kita harus cepat bang, ganti gas. Nah, ada satu kejadian, itu kan dia pertunjukan itu pakai time code. Jadi si pemeran ini lip sync aja, gitu. Jadi dia menyesuaikan time code dari musik atau apa performa pada saat itu, live action itu. Ada satu kejadian ya, kalau pas gue standby itu, ya gue sebut aja Bang siapa Bewok lah ya, Bang Bewok. Jadi yang gue bingung bang, seharusnya gue depan betul deh bang saat si talent ini atau pemain ini. Jadi ada kejadian dia bakalan jatuh ke sumur. Ya. Di sumur ini udah ada busa biasa lah kan. Jadi gue paham betul bang saat momen-momen dia jatuh itu dia tahu, gue paham betul. Nah biasanya kan gue standby turun, pasti gue tanya bang, Wok aman sip gitu. Maksudnya aman, ada api yang mati apa enggak, ledakan yang nggak nyala apa enggak kan gitu. Gue selalu bilang gitu, aman nggak bang? Aman, siap, dah. Gue tetap masih di bawah. Ya cuman kejadian ini dia jatuh bukan pada waktunya bang. Maksudnya? Tiba-tiba jatuh ke sumur. Karena kan posisiku di bawah nih, otomatis gue nggak tahu nih apa yang ada di atas. Yeah. Cuman gue tahu dari suaranya doang, wah ini pasti mau turun gitu. Cuman ada satu kejadian, gue dengar suaranya dan itu belum waktunya si Bewok ini turun, jatuh ke sumur itu pada adegan itu ya. Cuman tiba-tiba turun, debuk gitu ke sumur itu dari atas posisinya. Dia turun ke bawah dengan kostum yang sama yang dia pakai itu percis. Nah bedanya saat gue tegur aman Wok gitu kan, dia biasa aja bang, dia kayak flat aja, cuman terus udah jalan arah pintu keluar maksudnya buat nyiapin adegan-adegan selanjutnya di belakang backstage. Nah terus gue pikir, loh kok nggak jawab? Terus perawakannya pucet bang, si bewok-bewok ini. Nah udah begitu kan terus berlanjut nih, baru ada waktunya dia jatuh. Ada saat waktunya dia jatuh tuh bang, bener dia jatuh bang, kedebuk. Nah, Wok, lu bukan udah jatuh? Gue bilang gitu. Lah, enggak lah, ini harusnya jatuh gua. Enggak, Wok, tadi ada yang jatuh sebelum lu. Gua sempat debat tuh. Ada sebelum lu ini jatuh, lu orangnya. Cuman memang lu nggak ditegur sama gua, nggak nyaut lu. Gua bilang gitu. Ini jadi bingung, dia sempat kesel kali ya. Lu mah gila kali bang. Ini kan waktunya jatuh, ya gua jatuh lah. Masa gua waktunya belum jatuh, gua udah jatuh, ya berantakan nih show. Ya bener juga sih bang, gua bilang gitu kan. Lah terus gimana? Orangnya keluar, tapi gue nggak tahu keluar mana gitu. Pas dicek nggak ada bang yang nyerupain dia bang, hilang udah. Jadi udah batas di backstage itu, biasanya kan dia naik lagi tuh ke panggung belakang tuh. Nah itu udah nggak ada, dicek tuh nggak ada. Terus temannya dia tuh notice, cuman dia arahnya pintu keluar bang, dengan pakaian kayak gitu. Karena masih show dan time code itu terus berlangsung ya kan, yaudah udah nggak digubris. Nah balik sama. Temennya juga sama, kayak nanyain juga, lu ngapain keluar gitu. Ya pas berapa pasan dia bingung juga, kok ada dua gitu loh. Ada satu keluar, satu masih di situ. Iya. Gitu. Anjir. Jadi itu cerita-cerita pengalaman epic gue sih bang selama gue kerja di situ selama 5 tahun. Dan gue percaya masih banyak lagi cerita lainnya ya pastinya ya. Betul Dan bang. ada nggak? Ini kan ada yang kerja di situ udah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, lebih lama dari lu nih bang. Pernah nanya nggak sama mereka satu kejadian yang paling serem yang pernah lu denger? Salah satu orang aja ada nggak? Dulu Pengalaman mereka nih. ada wahana yang sekarang ini kan wahana ala dinosaurus itu. Sebelum itu ada wahana kita sebut cerita rakyat lah.
ya semacam cerita rakyat lah. Gue nggak bisa sebutin bang nama wahananya. Iya, jangan. Nah, karena saat gue sebutin pasti dia tahu gitu. Jadi ini dan itu juga sempat accident bang. Mungkin ya kalau secara teknis karena konslet lah gitu. Cuman memang itu wahana tertua juga dan lumayan angker. Ya jadi situ ada pohon properti, cuman gede bang. Cuman gede. Nah jadi senior gue ini ngecek dan sempat berantem pada saat itu. Ngecek wahana tersebut, tiba-tiba properti pohon itu roboh bang, ngelintangin jalur si pengunjung. Nah dipanggil lah tim yang bersangkutan bang. Terus saat timnya yang khusus buat handle itu ke situ, itu pohon balik lagi. Dan di situ jadi perdebatan. Marah-marah lah tim yang megang wahana itu sama yang dipanggil, yang manggil itu. Lu gimana sih? Lu kerjaan gua aja lu gitu. Kenapa emang? Itu orang pohon yang kenapa-napa. Lah, ya bingung dong. Lah pohon itu tadi jatuh, roboh, makanya gue panggil lu buat benerin. Ya kalau pohon kenapa-napa nggak roboh. Terus mau ngapain gue? Lu ngerjain gue aja lu gitu. Sempat tuh ada ya seles-seles dikit lah. Terus ada lagi bang. Ini menurut senior sana lah ya, yang udah lama kerja di sana. Jadi ada satu batu bang, gede batunya bang. Di mana nih letaknya? Letaknya itu di wahana yang tembakan ke atas itu bang. Jadi posisinya batu itu dia ada, kalau dari si wahana itu dia ada di sebelah kiri. Dia di deretan sama ATM Center ini, terus ada FNB ya kayak. Itu sering-sering orang duduk bukan sih? Bukan bang. Bukan juga ya? Pas depannya malah justru itu. Depannya ini. Iya, jadi kawasan itu dibatasi sama ada permainan game-game gitu. Pakai koin. Yang pakai koin ya. Itu. Nah, dibatasi ini. Nah, persis depannya ada batu gede. Oke. Ya, ini menurut cerita orang lama di sana, senior-senior gua, batu itu nggak bisa dipindahin, Bang. Batu gede itu nggak bisa dipindahin, nggak bisa dihancurin. Ya, sekarang logikanya kan gampang aja bener ya. Pakai alat berat, pakai breaker, robohin, pecahin, hancur. Cuman info yang gua denger, yang gua dapet, itu nggak bisa dipindahin, nggak bisa dirobohin, nggak bisa dihancurin gitu. Dan digeser pun nggak bisa. Jadi pernah ada yang nyoba alat berat juga itu, ya nggak bisa, nggak berhasil. Nah katanya itu berhubungan dengan arah Mbah Priuk bang. Mbah Priuk. Kalau misalkan itu digeser, ya gue nggak tahu lah ya, Allah alam ini bener apa enggaknya. Area Jakarta Utara itu terendam. Oh iya? Iya, dia alhasil dari pihak manajemen, ya tetap aja batu itu di situ, terus digantikan dikasih variasi bunga-bunga lah bang, pot-pot biar kelihatan cakep. Jadi nggak notice, biar nggak notice tuh pengunjung. Cuman kalau cerita itu bener, ya untuk akuratnya, gue nggak bisa ngejamin bang. Cuma itu cerita dari senior gue yang udah lama memang di situ. Kenapa? Kan kita juga kerja, kenapa sih ada batu di sini kayak janggal aja gitu. Iya. Posisi di tengah-tengah pengunjung. Iya betul. Gitu. Ganggu. Lalu lawang itu ya, lalu lalang lewat jalur pengunjung. Ya cuman ya kayak gitu bang infonya. Nah jadi di sana kan dulu dikenal banyak monyetnya bang. Di sana banyak monyetnya? Iya di sana dulu banyak monyetnya karena ngeganggu pengunjung bang. Monyet kan monyet pantai bang ya. Ya bisa dibilang. Di situ banyak monyetnya. Iya banyak bang dulu itu. Karena dia jadi salah satu hama, sebenarnya bukan monyet yang dilindungi bang ya, monyet pantai. Nah hama pada disingkirin lah bahasanya, disingkirin. Nah dibius, ditembak dibius tuh bang, cuman nggak dibunuh nggak, dibius, ditembak tapi dibius gitu. Jadi ada satu kera yang udah tua, nah, gue nggak tahu nih sekarang ini kera itu masih hidup apa enggak. Cuman di tahun 2018 itu selama gue masih kerja terakhir itu dia masih ada bang. Nah, satu kera itu saat ditembak obat bius itu, dia itu ngelawan bang. Ditembak jadi dientalin lagi. Buset. Jadi kalau menurut orang lama itu kayak semacam penunggunya lah. Gitu, kayak ngejagain gitu. Ngejagain. Karena beberapa kali tuh gak mempan bang. Pernah banyak yang nyari juga ya? Iya. Ya sampai kita nyewa kayak mungkin pecinta hewan buat evakuasi rescue gitu bang. Iya. Buat nyelamatin, pindahin lah, minimal dipindahin kemana gitu kan, ke habitat yang lain gitu. Itu dibius, ditembak gitu, dia nggak mau bang, dibentalin lagi terus. Malah ngelawan dia bang,
karena kan sempat ngejar bang pengunjung tuh, sempat ngejar. Oh. Iya dulu namanya apa Semok kalau nggak salah. Masih inget gue Semok namanya. Semok nama kera itu. Jadi satu kera aja yang masih bertahan pada saat itu ya. Nah jadi tuh dia tuh nggak kemana-mana bang. Dia di area belakang wahana tersebut yang kita sebut wahana inilah yang roller coaster gitulah, kereta-kereta gitu. Oh, roller coaster. Iya. Nah, di belakang di sono lagi. Di situ ada musola. Oh. Di situ. Sama ada satu lagi wahana yang memang udah lama juga yang ada alien-aliennya, Bang. Yang tembak-tembakin gitu. Oh, oke. Nah, dia di situ aja, Bang. Area situ aja. Nah, anehnya tuh dia nggak mau pindah ke area-area depan gitu, Bang. Ya, itu kan belakang kan? Iya, roller coaster belakang. sama yang peperangan itu belakang. Iya, perang-perang itulah, tembak-tembakan. Dia di situ aja bang, nggak mau pindah ya? Nggak mau pindah. Jadi kan ya kalau pohon banyak bang, pohon di situ di bagian tengah, bagian arah-arah wahana gua juga di sana, wahana boneka juga ada pohon. Cuman dia nggak mau pindah. Ya katanya sih ya ngejaga di situ. Itu udah tua bang, monyet itu bang. Mungkin ya udah bergelambir gimana sih gitu. Iya. Udah sangat tua. Cuman dia masih aktif di situ. Kadang pengunjung, kalau ada pengunjung mungkin yang iseng, dia pasti turun bang. Jadi kalau kayak dia soalnya udah tahu nih ada pengunjung yang iseng, yang jahat, mungkin jahat dalam arti sompral lah ya, gitu. Iseng apa properti apa di ini, dia pasti ngejar bang. Gitu, heboh. Pasti laporan tuh ke security kan. Orang-orang operasional paling cuma ngusir doang. Gitu deh, ntar turun lagi. Tapi sekarang masih ada nggak? Nah, gua nggak tahu deh bang. Tapi terakhir gua denger itu si kera itu udah nggak ada bang. Udah meninggal? Iya udah nggak ada, udah meninggal. Udah mati? Meninggal sih, binatang meninggal. Udah mati. Udah mati. Nah matinya kenapa gue nggak tahu bang. Gitu. Karena gue cuman dengar sekilas kalau ketemu temen gue yang lama ini, gimana tuh si Semok? Gitu. Udah mati bang, dia bilang gitu. Wah berarti udah aman nggak dikejar-kejar lagi. Karena gue sempat dikejar bang. Oh lu sempat dikejar? Panik gue. Karena jadi ya cuman area situ doang nih pengunjung. Oh dulu emang area situ banyak monyet ya? Iya, gitu. Emang aslinya ya, monyet pantai ya? Iya gitu, dulu itu. Oke, oh makanya logonya berbau-bau itu ya? Iya, berhubungan dengan itulah bang. Berhubungan. Gitu. Nah, jadi gitulah bang. Kisah pengalaman ya dibilang jadi berkawan sama tanda kutip itu sama yang sana, selama ya? 5 tahun bang. Awalnya yang dari takut sampai udah hal yang biasa bang. Setiap hari gua kerja di situ. Gitu. Oke. Tapi kalau dari horor-horor yang dialamin pengunjung selain yang dia laporan sama lu di wahana boneka ini ada hidup, ada apa lagi yang pengunjung alami di wahana lainnya? Kalau kayak gitu, yang wahana yang berbau air terjun bang, kan itu sempat juga tuh ada videonya viral juga, ada suara ketawa gitu. Yang mana? Yang air terjun apa yang sungai? Yang air terjun. Air terjun. Yang ada Indian-Indiannya. Nah sebelum masuk ke goa itu ada kayak semacam kafe bar, ntar ada efek gelas pecah tuh, gumprang. Nah dia dengan suara di situ. Oh ada suara yang ini ya? Iya. Pernah ada videonya ya? Iya. Bener-bener. Nah itu kalau gue sih belum pernah dengar langsung bang. Cuman yang emang ada tuh di goanya itu. Di goanya itu? Iya gitu kalau dari pengunjung. Terus di yang sekarang ini yang kereta-kereta juga itu ya banyak ya gue dengar kayak gitu, ada yang maksudnya suara-suara sih bang, lebih ke suara kalau pengunjung sih, suara ketawa. Jadi di balik backsound suara itu antara ada suara yang ketawa gitu loh, ngikut orang ketawa di backsound di yang berhubungan kereta lah, kereta-kereta gitu. Karena memang sebelumnya wahana itu yang kereta-kereta itu sebelum jadi yang wahana sekarang ini ya cukup serem juga bang, karena gelap tempatnya terus lembab. Jadi ya nggak aneh juga sih maksudnya kalau si pengunjung pas biasanya di luar antrian nih bang, antrian di dalam dengar suara kayak gitu. Itu yang gue tahu sih kalau dari pengunjung. Ya memang sebenarnya banyak bang ya spot-spot angker di sana ya, dan apalagi di danaunya tuh belakang tuh kan denger angker tuh. Iya benar. Tuh parah sih. Dan sama karyawan-karyawan lain nih bang, yang seringnya mengalami kejadian kayak gitu, pasti kan punya preferensi sendiri atau pendapat sendiri wahana mana paling serem nih di sana. Kalau menurut abang kan pasti, kalau dari cerita abang di wahana boneka tuh paling serem. Ada nggak yang
Enggak, bukan di wahana boneka, di sini paling serem ada nggak yang gitu? Oh kalau itu ya ada lagi bang yang gue sebut tadi wahana yang ada ombak-ombaknya bang. Ombak-ombak. Iya, muter-muter gitu pakai perahu juga. Itu yang ada. Oh, yang sungai. Iya, yang sungai itu. Nah itu juga salah satu wahana cukup serem juga, angker, Iya. horor juga lah ya kan. Iya. Dan memang wahana yang terlama juga sih bang. Paling tua. Iya. Itu sama emang paling tua wahana ya? boneka sama wahana itu iya. Itu cukup lama juga bang wahana itu. Sama di area situ aja sih. Sampai yang tembak-tembakan itu. Oh, itu udah tua ya? Perangan. Nah, ini kan tadi gue mau nanya nih, yang di wahana boneka ini ya, ini kan wahana udah lama banget ya, bahkan mungkin dari tempat rekreasi itu dibangun ya, Betul. udah ada wahana itu, udah puluhan tahun berarti itu. Dan dari tadi banyak kejadian horor yang terjadi di area Jawa nih. Di wahana itu kan ya kita masuk Sumatera segala macam, dari Aceh segala macam, baru Jawa nih. Kenapa paling banyak kejadian di Jawa nih? Apa emang ngaruh sama kostum yang dipakai boneka itu, mesennya beda tempat atau semuanya tuh satu tempat mesen kostumnya? Nah Tahu kalau nggak kalau infonya? istilah itu gue belum tahu bang sampai sekarang. Kenapa area di situ aja gue nggak tahu, kurang tahu. Dan mungkin karena udah banyak generasi gitu loh bang. Jadi udah putus ceritanya bang. Gitu. Asal mulanya kenapa? Ya mungkin ada banyak yang ganggu apa gimana. Terlebih dari si bonekanya ini kan yang konon katanya kalau lengkap gampang lah gitu kan. Tapi emang boneka paling lengkap yang di Pulau Jawa itu bentukan? Iya, lengkap di situ. Kalau yang di provinsi lainnya enggak? Ada yang cuman tangannya doang, maksudnya nggak ada gitu. Memang ada beberapa yang nggak lengkap, tapi lebih banyak kan yang lengkap dari situ. Di daerah Pulau Jawa itu ya? Itu. Oh gitu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Iqbal tentang kejadian-kejadian horor yang udah dia alami nih selama 5 tahun kerja di sana. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini nih dari awal sampai habis, dari part 1 sampai part 2, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka juga ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Iqbal, Bang. Thank you banget. Siap, Bang. Thank you Bang udah nyeritain ini sama Siap, sahabat sama-sama, lonceng, terutama sama gua nih. Dan sekarang kerja di alat berat bang. alat berat. Nah, alat berat sering ke daerah-daerah nih. Karena kalau ada cerita horor lagi jangan lupa Bang kesini Siap, ya. siap bang. Siap. Ditunggu nih Bang. Nah, jadi buat sahabat lonceng juga yang pengen jadi narasumber datang langsung ke sini, ke studio kita buat cerita langsung. Itu caranya kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisri, bisa klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Iqbal juga izin pamit. Bye-bye.